saya ingin bertanya terkait sejarah awal produksi batu bata di Tua Negeri ini, Pak. Bagaimana, Pak? Kalau menurut keterangan sebelum kita datang sini dulu kan, memang dia tergantung apa namanya jenis tanahnya, karena tanahnya itu memang tanah liat daerah sini kan. Yang pertama sekali itu orang kita Sumbar datang ke sini mau bikin, kan di Sumbar kan ada batu bata kan. Nah, dia merantau ke sini, oh buka lah batu bata di sini. Nah, itulah perkembangannya, bawa orang kampung di sini datang ke sini tambah ramai, bikin bedeng lagi tambah lagi kan. Itulah pertamanya bukan pakai mesin, cetak tangan, pakai manual. Oh, pakai merancang pakai kerbau. Nah, itu berjalan sekitar berapa 2000 sekitar 2000 2006 2007 lah. Nah, itu udah mulai ada pengembangan mesin, pakai mesin satu-satu baru penemuan lah sama orang apa kan. Nah, dibawa ke sini mesin tuh dicoba dicontoh, oh iya betul, dapatlah hasilnya lebih 2 kali lipat lah dari manual, bahkan 3 kali lipat dari manual hasilnya. Nah, itulah perkembangan. Sekarang hilang yang manual tuh, mesin semua sekarang lagi. Nah, itu kalau awal cerita awal batu bata itu kan. Oke. Pak Ijal, sudah berapa lama menekuni pekerjaan sebagai pengusaha batu bata ini? Kalau pengusaha batu bata itu memang dari 2000, tahun 2000 lah mulai masuk sini kita kerja sama orang. Langsung setahun kerja sama orang, kita makan gaji kan. Yang namanya kita kerja sama orang tentu apa aturan orang yang kita ikuti. Nah, jadi setelah waktu berjalan apa segala macam, dapatlah hasil dari kerja kita tuh, kita simpan, kita apa, dapatlah kita beli tanah tuh cicil pula, cicil tanah tuh lebih kurang 1/4 hektar lah lebarnya. Waktu itu 1 juta satu 1/4 hektar harganya. Nah, kita cicil setelah selesai itu hancur 2000 akhir 2001 2002 lah baru kita di tempat kita sendiri. Nah, usaha kita sendiri dari banyak kan. Baik, Pak, Bapak kan sudah ya punya lah usaha batu bata sendiri, Pak. Nah, berapa jumlah pekerja gitu, Pak, yang terlibat dalam produksi batu bata di tempat Bapak? Kalau yang sekarang nih, kalau yang pakai mesin nih dia minimal 3 orang lah, minimal tuh 3 orang, bahkan dia sampai 5-6 orang. Dia nanti prosesnya kan yang cetak tuh 3 orang, bagian cetak batu bata 3 orang di mesinnya, nanti bagian pengeringannya lain pula, bagian penyusunan di tungku lain pula orangnya, untuk bakar sampai masak lain pula orangnya nanti itu. Nah, di situ prosesnya nanti bisa jadi orang tuh yang cetak 3 orang, yang bagian pengeringannya 2 orang, yang bagian sampai masaknya di tungkunya itu 2 orang, bisa 3 keluarga. Nah, 3 keluarga. Baik, Pak, ini juga, Pak, terkait jumlah produksi, Pak. Nah, berapa jumlah yang dapat diproduksi lah, Pak, dalam sehari? Kalau yang pakai mesin tuh sekarang nih, kalau pekerjanya 3 orang 10.000 dapat nih, 10.000 minimal 8.000. Nah, itu. Lalu, Pak, ini kesulitan saat proses pembuatan batu batanya, Pak, apa aja, Pak? Cuaca. Kalau cuaca hujan, nah itu udah bisa berhenti produksi karena dia tidak bisa bergerak. Pengambilan tanah tidak bisa, ngangkatnya tidak bisa, penjemuran apalagi. Nah, cuaca kalau hujan itu kendalanya. Oke, Pak, ini, Pak, sebagai Bapak sebagai produsen batu bata atau pengusaha batu bata. Nah, bagaimana pengaruh usaha batu bata ini nih, Pak, terhadap kesejahteraan keluarga Bapak dalam bidang ekonomi lah, Pak? Kalau pengaruhnya
boleh dikatakan apa ya? Sebetulnya kalau batu bata ini boleh dikatakan usaha di bawah apalah namanya itu hasil penghasilannya. Tidak begitu memadai kalau hasilnya. Tapi kalau dia fasilitas batu bata ini memadai, umpamanya contohnya tungkunya ada 2, bedengnya segini, tanahnya segini, itu baru dia bisa produksi banyak, baru dia ada bisalah untuk mensejahterakan apalah hasilnya tuh kan, hasil produksinya tuh. Lalu Pak, ini terkait ya proses pembuatan batunya Pak. Langkah awal pembuatan batu bata itu bagaimana Pak? Pertama dicetak dulu, dicetak. Sekarang kan kalau untuk mengumpulkan tanah itu kan umumnya sekarang pakai alat berat ekskavator itu kan. Nah, dikumpulkan pakai alat berat tuh dekat posisi mesin, nanti dicetak orang tuh cetak, prosesnya 1 hari itu hasil mamanya 8.000 ditaruh ke apanya, penjemurannya, pengeringannya kan. Nah, disitulah dijajarkan, disiapkan, nanti dikeringkan di bedeng tuh. Nah, setelah nunggu agak-agak sekitar seminggu atau 10 hari udah kering, diangkat lagi ke tungku untuk pembakarannya. Nah, diangkat ke situ, disusun di situ. Nah, itu pun prosesnya sekitar seminggu juga lah, baru kita bakar butuh kayu kalau dia umumnya tungku batu bata tuh 50-40 ribu isi pembakarannya tuh, jumlah batunya itu butuh kayu 2 mobil, 2 truk. Nah, membakarnya tuh prosesnya sekitar 3 hari 4 hari. Setelah masak, setelah selesai dibakar, nunggu pula kita 3 hari lagi untuk supaya dingin. Nah, pendinginannya udah dingin, nanti 3 hari baru kita jual, baru dimuat sama orang mobil kan. Itulah prosesnya. Berarti itu waktu pengeringan batu bata ini makan 3 hari Pak ya? Pengeringan Batu bata ini. Kalau pengeringan untuk siap dicetak itu tengok kondisinya, cuacanya lagi. Kalau cuaca panas itu seminggu sampai 10 hari lah. 8 atau 10 hari kering dia tuh. Tapi kalau cuacanya agak mendung, musim hujan, itu lama tuh prosesnya. Mau sebulan keringnya. Nah, itu. Oke Pak, ini nah kalau ini Pak, misalnya cuacanya bagus Pak, cerah. Nah, total waktu yang dibutuhkan lah Pak untuk memproduksi batu bata ini Pak, gitu. Ya sekali produksi itu berapa total waktu yang dibutuhkan ya Pak, gitu Pak? Kalau dicetak hari ini, umpamanya cetak hari ini 10.000, dikeringkan, cuaca bagus, seminggu 10 hari udah kering, masuk ke pembakaran nanti disusun lagi agak seminggu prosesnya tadi. Nah, baru bakar 3 hari 4 hari. Nah, itulah proses apanya kalau cuaca bagus. Tapi kalau cuacanya ya enggak apalah, kurang bagus lah, lama prosesnya karena kita menunggu batu tuh kering. Karena ada batu tuh disusun-susun di bedengnya tuh kan. Susun di bedeng itu pengeringan namanya tuh. Kalau kita cuma mengandalkan udara angin aja kalau cuaca enggak bagus. Kalau panas dia triknya itu cepat keringnya. Nah, Jadi kalau cuaca panas itu makan waktu semingguan Pak ya? semingguan lah. Seminggu. Nah, Kalau cuacanya tidak bagus itu makan waktu bisa 3 minggu Pak ya? ya. Atau satu Dia bulan. kalau untuk pembakaran tadi, kalau kita untuk ke tungku, dia begini, tergantung nanti fasilitas apanya, bedengnya umpamanya penjemurannya itu muatannya sekali dijemur, ditaruh di pinggir 20.000 umpamanya. Itu bisa 2 kali jemur dia orang tuh. Diangkat ini, jemur lagi, pakai mau dia
2 kali jemur tuh 20.000, 40.000 dia bakar. Dia 2 kali, mau dia sebulan setengah baru dia bakar. Selesai. Sebulan setengah lah baru dapat hasil dia. Nah, gitulah prosesnya. Oke, Pak. Lalu selanjutnya ini Pak, terkait pemasaran Pak. Nah, Pemasaran. harga batu bata di Tuhan Negeri ini kisaran berapa Pak gitu? Kalau sekarang 300 rupiah satu biji. Nah, 300 rupiah satu biji. Jadi kalilah satu produksi itu 40.000 ya sehari Pak. Kali 40.000 bukan sehari. 40.000 tuh bukan proses satu hari. Ya, berarti Dia hitung-hitungnya nanti batu udah masak ditungku nanti 40.000 ini berapa proses lamanya, 1 bulan atau sebulan setengah. Nah, itulah yang dihitung hasilnya nanti tuh rinciannya. Nanti baru bayar, keluarkan upah cetaknya, keluarkan upah jemurnya, keluarkan upah angkatnya, upah susun ditungkunya, upah bakarnya. Nah, itu dia sekarang ini kalau total biayanya lebih kurang 200 lah. 200 lah dari mulai cetak sampai masak batu, 200 rupiah. 200 perak lah satu batu. Ada untung 100. Kalau sekarang nih, harga sekarang. ini juga Pak, nah pemasaran batu bata lah Pak di daerah ini Pak, melalui media apa atau melalui siapa gitu Pak? Kalau di sini biasanya orang batu bata ini dia udah punya langganan dan ada juga yang punya proyek sendiri dia. Nah, itu tergantung apa aja ya. Masak batu, apalagi sekarang nih. Masak batu dia di mana orang di mana-mana aja datang tuh ngambil. Habis satu hari itu. Sekarang nih batu agak kurang, agak gantung lah tipenya. Nah, itu. Lalu inilah Pak terkait ini keuntungan ya dari Bapak ya sebagai pengusaha batu bata dalam sebulan itu berapa keuntungannya Pak? Kalau keuntungan kalau kita yang mengerjakan, kita yang proses semua, kita punya anggota, kita yang kasih modal kerja orang tuh, kita yang bayar upah orang tuh, itulah tadi. Modal kita 200, jual 300, dapatlah 100 perak. Tapi kalau saya sekarang, kalau Bapak sekarang bukan kita yang lola, kita sewakan sama orang, kontrak sama orang, kita terima persen aja sekarang nih. Nah itu kalau kita udah lama tuh, udah berapa tahun tuh, karena kita tidak sanggup lagi untuk mengelolanya, kan kita biarkan aja, kita kasih sama orang untuk mengelolanya. Kita tinggal masak batu berapa persen kita dapat. Sekarang nih hitung-hitungnya 20%, bakar dia 50.000, kita dapat 10.000 sekali bakar. Nah, itulah sekarang prosesnya. Jadi ya kalau secara jumlah gitu Pak keuntungan ini, kalau misalnya Bapak menempatkan diri Bapak sebagai ya yang ngerjain Langsung ngelola lah tipenya. ngelola, itu berapa tuh secara jumlah dalam sebulan dengan harga yang segini? Itulah 100 perak satu batu dapat untung. Bakar kita 40.000, berarti 4 juta. 4 juta. Nah, itu bisa kita tentukan harus sekali sebulan. Dia ada sekali sebulan, mau sebulan setengah dia baru bakar. Nah itu tergantung cuaca tadi. Baik Pak, terakhir ya Pak ya. Ini Pak, terkait kan kalau di Kelurahan Tuhan Negeri ini banyak sebagai sentra batu bata lah Pak. Banyak warga di sini sebagai produsen batu bata. Nah, bagaimana gitu Pak, itulah terkait pandangan Bapak gitu ke depannya gitu untuk di daerah ini gitu Pak, ke depannya bagaimana baiknya gitu di Kelurahan Tuhan Negeri ini gitu Pak. Nampaknya kalau batu bata ini perkembangannya macam itu terus dari pertama, dari awal-awal tuh kami pun sama wali kota pun pernah kami bahas masalah istilahnya pendistribusian batu bata, keluar batu bata tuh apa kita bikin koperasi atau apa kan, tapi sekarang belum tercapai-capai ya. Macam sekarang inilah apanya ya, apa namanya tuh, yang jual ya cari langganan sendiri, cari apa sendiri, jadi harga tuh bisa tidak sama. Nah timpang dia. Kenapa timpang? Mamanya di sana masak batu, di sini masak batu, orang mau yang dekat karena harganya
300 umpamanya kan, yang dekat ini diambil orang, yang jauh tentu dia mau mau tak mau kalau butuh makan, butuh jual batu, butuh duit untuk apa keperluan apanya kan, tentu dikurangi harga. Ambillah batu aku, kurangilah 10 perak, mau dia 29, kan jauh, kan berbeda namanya itu. Tapi kalau ada suatu apa koperasi, dia satu pintu, itu tuh yang enggak sampai sekarang enggak terapa, tapi ya itu butuh modal miliaran tuh. Itu harapan warga-warga sini lah Pak ya, Nah, untuk adanya koperasi Pak. iya itu dari dulu itu harapannya. Jadi kita tuh jual batu koperasi yang apa, biaya-biaya apa segala macam dari koperasi. Jadi kita satu pintu dia, harga satu. Nah, bisa harga tuh mahal kalau melalui koperasi kita. Cuman itu yang tidak tercipta dari dulu. Ya untuk pemodal ini tidak ada. Oke Pak, baik Pak, ya mungkin cukup Pak. Cukup lah Pak terkait Iya. ya dari metode produksi batu bata dan kaitannya lah Pak terkait aspek kesejahteraan di Kelurahan Tua Negeri ini Pak. Mungkin cukup dan terima kasih banyak Pak Ya, oke. atas apa ya, atas kesediaannya mau diwawancarai Pak. Terima kasih banyak Pak. Story. Share.